Assalamualaikum, hai. Perkenalkan, nama saya Mutia. Saya dari Prodi PGMI semester 2, unit 2. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa itu sistem reproduksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah suatu keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi. C. Saluran pengeluaran. Saluran pengeluaran atau saluran reproduksi terdiri atas saluran epididymis, saluran vas deferens, saluran ejakulasi, dan saluran uretra. 1. Saluran epididymis. Epididymis merupakan saluran berliku-liku yang memiliki panjang 4-6 meter dan menghubungkan antara testis dan vas deferens. 2. Saluran vas deferens. Setelah sperma matang, dari saluran epididymis, sperma disalurkan ke dalam vas deferens. Prosesnya saat ereksi, maka otot dinding saluran epididymis akan berkontraksi mendorong sel sperma ke saluran vas deferens. 3. Saluran ejakulasi atau ductus ejaculatorus. Setelah dari vas deferens, semen atau mani atau sel sperma dan air yang terbentuk dialirkan ke bagian saluran pemancaran yang disebut ductus ejaculatorus. Dari bagian ini sperma disemprotkan lewat saluran uretra. Pada keadaan ini, penis dalam keadaan menegang untuk dapat menyalurkan semen ke dalam alat kelamin wanita. Peristiwa itu disebut ejakulasi. 4. Saluran uretra. Saluran uretra memiliki dua fungsi, yaitu mengeluarkan cairan sperma dan mengeluarkan urin. 2. Organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri atas ovarium, tuba fallopi, uterus, vagina, dan vulva. Anda dapat melihat di dalam gambar ini. 1. Ovarium atau induk telur terletak di sebelah kiri dan kanan rahim. Bentuk ovarium terbentuk seperti buah kenari dengan panjang 3-5 cm, lebar 2-3 cm, tebal 1 cm, dan berat 15 gram. Ovarium berfungsi sebagai tempat oogenesis atau pembentuk ovum atau sel telur, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. 2. Tuba fallopi atau juga disebut dengan oviduk, yaitu merupakan saluran yang panjang menuju ke rahim. Setelah sel telur mengalami pematangan, selanjutnya akan disalurkan melewatikan oviduk. 3. Uterus atau rahim merupakan suatu rongga pertemuan dari suatu saluran tuba fallopi. Bagian kiri dan kanan uterus berbentuk seperti buah pir terbalik. Bagian bawah leher uterus adalah serviks atau leher rahim. Dinding rahim terbentuk atas premetrium atau lapisan terluar, myometrium lapisan tengah berupa otot polos, dan lapisan endometrium atau lapisan terdalam. Endometrium tersusun atas dua lapisan, yaitu stratum functionalis atau lapisan ini lurus saat menstruasi, dan stratum basalis berdekatan dengan myometrium. Fungsi uterus atau rahim ini adalah sebagai tempat menempelnya janin hingga tumbuh besar. Kehidupan janin ditopang oleh plasenta akan mencukupi kebutuhan janin yang berupa O2 dan makanan yang diperoleh ibunya. 4. Vagina. Vagina terdiri atas 3 bagian. 1. Selaput lendir atau membran mukosa. Selaput lendir merupakan bagian terluar dari bagian vagina yang dapat mensekresikan lendir pada saat terjadi rangsangan seksual. Lendir tersebut dihasilkan dari kelenjar petrolin. 2. Jaringan otot. Jaringan otot penyusunan vagina adalah otot polos yang dapat berkontraksi untuk memperlebar saluran vagina dan uterus serta mengembalikan ke bentuk semula. Hal ini diperlukan dalam proses persalinan. 3. Jaringan ikat. 5. Vulva. Vulva terdiri dari mons pubis, labia mayora, labia minor, klitoris, orificium, mulut, vagina. D. Proses pembentukan sel kelamin laki-laki dan wanita. 1. Proses pembentukan sel laki-laki. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis. Spermatogenesis
sendiri berasal dari kata spermato yang memiliki arti benih dan genesis yang berarti pembelahan. Nah, di dalam gambar ini ada penjelasannya, dan bagi yang ingin membaca silahkan melihat gambar tersebut. 2. Pembentukan sel kelamin wanita. Proses pembentukan sel kelamin wanita ini disebut oogenesis, berlangsung di dalam ovarium atau indung telur. Oogenesis dimulai ogonium yang bersifat diploid, yaitu mengandung kromosom. Sebagian 23 pasangan membelah secara mitosis menjadi oosit primer yang masih bersifat diploid. Nah, gambar di sini juga menjelaskan bagaimana prosesnya oogenesis.